Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran online, tapi bukan tatap muka, online melalui channel YouTube saya untuk melanjutkan materi pada minggu yang lalu. Namun sebelumnya, marilah kita buka perkuliahan kita saat ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya ingin melanjutkan materi yang kemarin. Kita sampai di materi kompetensi kepribadian. Di kompetensi kepribadian. Namun kemarin kita sampai di kompetensi kepribadian mungkin sudah nomor-nomor akhir ya. Seingat saya di kompetensi kepribadian nomor-nomor akhir, kemudian kita langsung masuk di kompetensi sosial. Baik, saya mulai saja di kompetensi kepribadian. Seorang guru pada kompetensi kepribadian, namanya kompetensi kepribadian ya, pribadi seorang guru itu ada 5 kompetensi. Yang pertama, mempunyai kepribadian yang mantap dan stabil, sehingga dengan mantap dan stabil itu bisa bertindak sesuai norma sosial. Oleh karena itu, seorang guru untuk bisa mempunyai pribadi yang mantap dan stabil, syaratnya dewasa, sudah mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas, mana yang tidak. Itu harus sudah mengerti, sehingga ketika memecahkan masalah, baik masalah siswa maupun masalah antar guru, itu bisa mengambil sebuah keputusan yang baik. Nah, kaitannya yang pertama, yang kedua, itu kepribadian yang dewasa, sudah menampilkan kemandirian dalam bertindak. Ketika ada hal-hal yang salah menurut aturan, ya kita harus bertindak yang baik, bertindak yang tidak berlebihan, atau bertindak yang tepat, baik menurut aturan kesopanan maupun aturan tata tertib di sekolah. Namun demikian, yang ketiga, kepribadian juga yang arif, yang bijaksana, yang enak, yang bisa dekat dengan siswa, yang siswa itu pada akhirnya senang, kepribadian yang bisa dicontoh. Pokok di kompetensi kepribadian itu intinya mempunyai pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Intinya itu toh, mempunyai pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Nah, itu mutlak dimiliki oleh seorang guru. Mengapa? Karena ya guru menjadi sebuah pribadi yang dalam bahasa Jawanya, kalau guru itu ya bisa digugu dan ditiru. Nah, di kompetensi kepribadian itulah kita harus bisa berbuat sesuai dengan norma-norma itu. Nah, di antaranya ada 5 kompetensi kepribadian. Baik, saya pikir sudah jelas di kompetensi kepribadian. Kita masuk di kompetensi sosial. Nah, di kompetensi sosial yang pertama, seorang guru itu harus bersikap inklusif. Inklusif itu ya bagus, bersikap inklusif bukan menyendiri, tidak, tapi bersikap yang baik, tidak terpengaruh oleh di kiri kanannya. Itu inklusif namanya, baik dan tidak mudah terpengaruh. Terus kemudian bertindak objektif, mana yang benar, mana yang salah, itu kita harus adil, objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin. Mungkin nek laki-laki harus maka pertimbangannya begini, nek perempuan begitu, nggak boleh, harus sama. Kemudian tidak boleh membedakan agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, status sosial keluarga. Kita tidak boleh mempertimbangkan itu. Nah, sedikit pengalaman aja kalau di poin yang pertama itu. Nah, saudara-saudara, nanti ketika menjadi guru beneran, lebih baik misalnya ada satu murid yang itu mungkin anak teman saudara sendiri, atau ada satu murid yang di situ tuh anak orang yang berpengaruh di lingkungan saudara. Maka ketika pertama kali masuk, anggap saja sama. Lebih baik saudara tidak tahu kalau itu anak teman, itu anak saudara, anak siapa, kita nggak tahu.
Itu nanti kita bisa bertindak objektif. Tapi kalau kita tahu dan kita berusaha membedakan, lah itu nanti jadinya, maka lahirlah di anak-anak itu istilah anak emas. Kenapa? Karena kita tidak objektif. Oh, nek itu begini, nek saya begitu, lah itu juga tidak baik. Itu yang kadang-kadang sulit untuk dilakukan. Coba bayangkan saudara, misalnya anak tetangga saudara yang selama ini baik ternyata saudara ajar. Coba bagaimana kalau dia salah? Apakah saudara bisa bertindak objektif? Nah, kalau bisa bertindak objektif, nah itu yang diharapkan. Kemudian yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sama pendidik dan tenaga kependidikan. Berkomunikasi secara efektif itu berarti berkomunikasi yang seperlunya. Kalau di lingkungan dinas ya berkomunikasi yang seperlunya. Misalnya pas menerima tamu berada di dalam kelas ya, kita walaupun itu teman, walaupun itu dekat, kita berkomunikasi secara yang sesuai kebutuhan aja. Masalahnya di dalam kelas. Empatik, simpatik. Nah, empatik, simpatik itu seolah-olah kita merasakan. Misalnya contoh, ada anak mau menyampaikan sesuatu kepada saudara-saudara misalnya. Jangan dikira loh anak menyampaikan sesuatu pada pagi harinya itu malamnya belum ditata. Malamnya sudah ditata. Omong apa nanti aku ketemu guru maka aku harus bagaimana, itu sudah ditata. Sehingga kita ketika anak-anak sudah berada di hadapan kita, mungkin dengan grogi atau dengan apa, kita tidak boleh menambah groginya itu. Misalnya dengan lembut, ayo mau ngomong apa, Pak Guru siap mendengarkan. Itu pelan-pelan aja, nggak apa-apa, nggak usah takut. Nah itu namanya empatik, bersimpatik. Jangan langsung sudah semalam ditata terus ketemu saudara dalam kondisi yang grogi, terus saudara ngomong yang sifatnya mematahkan omongan mereka atau membuat dia tambah lebih grogi. Itu yang nggak boleh ya. Itulah namanya berkomunikasi secara simpatik. Terus jangan juga dibiasakan ketika ada murid atau siapapun ya, teman atau khususnya murid misalnya, bercerita kepada saudara sebelum selesai betul, jangan disela atau jangan ditebak. Oh nanti begini kan akhirnya, jangan. Didengarkan aja dulu sampai habis. Kalau memang waktu kita panjang, kita dengarkan sampai habis. Tapi kalau waktu kita pendek, dia mau ngomong, disampaikan lebih dulu. Nanti ya jam sekian ya, Pak Guru masih ada jam ngajar, nanti jam sekian kita ngomong-ngomong di kantin atau di perpustakaan. Nah itu jauh lebih bagus. Kemudian santun sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat, saya pikir saudara sudah tahu itu. Dan yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Indonesia. Nah, mudah beradaptasi. Oleh karena itu, kenapa di bahasan kemarin bahasa Indonesia kita harus bagus, karena itu suatu saat misalnya saudara diangkat sebagai seorang PNS, ditempatkan di luar Pulau Jawa, entah itu di Sulawesi, entah itu di Papua, entah itu di Kalimantan, maka kita harus tetap bisa beradaptasi dengan baik. Soalnya apa? Guru itu dimanapun dihormati. Selama kita menjadi guru yang baik, selama itu pula kita akan dihormati. Di Indonesia ini profesi guru luar biasa, masih banyak belum dianggap sebagai sebuah profesi yang bisa untuk dilecehkan. Tapi rata-rata profesi guru di seluruh Indonesia itu merupakan profesi yang mulia, yang mereka akan menghargai kita. Kemudian yang keempat, berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Artinya apa? Jadi guru ya iso ngomong, ya iso nulis. Itu nanti terbukti ketika saudara misalnya melakukan KKN misalnya. Kalau KKN dari calon guru biasanya nanti akan katakanlah menjadi juru bicara, menjadi ketua lah, atau apa yang menyampaikan, atau kalau rapat mereka menjadi sekretaris lah, atau bahkan menjadi ketua di panitia biasanya seperti itu. Itulah kehebatan seorang guru. Baik, ini posisi 4 kompetensi yang ada di guru yang patut saudara kuasai. Nah, ini kemarin seperti ini, keempat-empatnya sudah saya sampaikan, mulai dari
kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Inilah yang turut mempengaruhi, bukan turut mempengaruhi, yang sangat mempengaruhi bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia itu di kelas. Ini kemarin kan ada 6 unsur yang saya jelaskan dulu adalah guru, kemudian yang kedua nanti siswa, dan yang ketiga nanti sekolahnya. Baik, kalau mungkin ada pertanyaan, saudara nanti bisa tuliskan di kolom komentar ya. Nanti akan saya buka dan akan saya jawab pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, saya lanjut ke siswa, ke faktor siswa. Nah, ini. Di faktor siswa itu kalau kita bedakan, itu ada yang disebut dengan internal, ada yang disebut dengan eksternal. Yang mempengaruhi pembelajaran di sebuah kelas itu siswa itu ada faktor internalnya. Apa yang faktor internal? Faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam siswa itu sendiri. Yang pertama dan yang paling jelas adalah kemampuan. Ketika anak masuk ke sekolah untuk pertama kali, anak itu sudah membawa kemampuan. Dan kemampuannya berbeda-beda. Misalnya ada anak calon siswa masuk di kelas 1. Walaupun itu di kelas 1, itu nanti kemampuannya akan berbeda sudah. Tidak bisa disamaratakan. Karena apa? Berangkatnya juga berbeda, orang tuanya berbeda. Loh Pak, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang ketika masuk itu sudah diseleksi dulu? Nah, khusus untuk siswa sekolah yang ketika masuk diseleksi itu kemampuannya memang sudah relatif sama. Namun perlu diketahui untuk sekolah madrasah MI yang seperti itu di Indonesia jumlahnya tidak banyak, maka yang semacam itu saya tidak bicarakan. Kalau yang sudah dites dulu maka kemampuannya relatif sama. Namun demikian nanti dalam perkembangannya pasti akan jadi keberbedaan lagi. Oke, yang itu saya tidak bicarakan. Yang saya bicarakan adalah MI pada umumnya. Yang rata-rata masuk ke kelas 1 itu apa adanya. Wis pokok masuk diterima gitu aja. Tanpa ada seleksi. Nah, karena tanpa ada seleksi, maka di kelas 1, 2, dan 3 nanti kemampuan itu akan sangat beragam. Maksudnya apa? Ada anak yang masuk kelas 1 itu begitu masuk wis pinter nulis, wis pinter moco. Tapi ada yang masuk di kelas 1 boro-boro menulis, membaca. Pegang ballpoint aja kadang-kadang belum bisa. Pegang pensil juga belum bisa. Ada. Pak, itu di Jawa. Kalau di Jawa insya Allah nggak ada. Tapi yang di luar Jawa akan ada seperti itu. Oleh karena itu saya mengajak saudara untuk siap-siap yang kurang enak daripada kita membayangkan yang enak. Jangan dibayangkan aja susah. Bapak itu kan namanya tidak memotivasi. Memotivasi agar ketika nanti membayangkan yang susah kok yang kita dapati enak, lah kita senang. Tapi kalau kita membayangkan yang enak yang kita dapati tidak enak, bisa putus asa itu. Nah, kemampuan siswa beda-beda. Itu yang harus disadari guru. Bagaimana bentuk kesadarannya? Lah, ketika ada anak yang pertama kita tidak lakukan, misalnya kita coba tes. Oh, ini bisa, ini tidak bisa, ini bisa, ini tidak bisa. Ini kita kelompok-kelompokkan. Mungkin ada 4-5 anak sendiri, 4-5 anak sendiri. Nanti kita memberikan treatmentnya juga berbeda. Oleh karena itu mengapa di kelas 1 itu standar kompetensinya sedikit sekali. Karena ya memang seperti ini. Itu poin yang pertama. Itu internal. Kemudian yang kedua, kesiapan untuk sekolah yang kadang kurang. Jadi khususnya di kelas-kelas rendah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu rata-rata anak-anak itu ketika masuk di awal-awal itu ya kayak belum siap untuk sekolah gitu. Kok jangankan yang kelas 1, 2, 3, kelas 4, 5, 6 itu kadang-kadang karena pengaruh kejenuhan atau karena pengaruh apa, itu kadang-kadang sekolah itu juga nggak siap. Loh, bagaimana tuh Pak sekolah yang anak yang siap sekolah? Artinya anak yang siap sekolah itu anak yang siap kalau sekolah itu nanti akan menerima tugas, kalau sekolah itu nanti akan
capek kalau sekolah itu nanti akan membawa buku yang cukup banyak. Kalau sekolah itu siap nanti kalau melanggar tata tertib kena sanksi, itu harus siap. Itu maksudnya anak siap sekolah. Bukan berarti siap terus nanti ketika sekolah rewel, enggak. Nah, itulah yang disebut dengan kadang-kadang kesiapan untuk sekolah itu kurang. Kemudian yang ketiga, salah asuh sebelumnya. Itu mungkin untuk keluarga-keluarga tertentu yang perhatian terhadap anak-anaknya kurang, maka terjadilah apa yang disebut dengan salah asuh. Kalau sudah salah asuh bagaimana? Ya gurunya yang setengah mati. Omongannya mungkin tidak terjaga dengan baik karena pengaruh lingkungan. Terus mungkin juga terhadap temannya jahil, terhadap temannya mudah tengkar. Waduh, ini yang tugas guru akan semakin berat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada yang kalanya faktor internal muncul, bakatnya sudah muncul di kelas-kelas awal, bakatnya sudah muncul. Itu sama halnya dengan 5, kemauan belajarnya sudah tinggi. Kenapa? Karena di lingkungan keluarganya bagus, orang tuanya memberikan contoh yang bagus, bakatnya selalu diasah. Lah kalau ketemu 4 dan 5 ini bagaimana Pak seorang guru? Seorang guru harus juga ikutan memupuk, bukan malah mematikan. Misalnya ada anak belajar, malam minggu pun belajar, terus gurunya opo malam minggu barang kok belajar, itu nggak boleh. Kalau menginginkan untuk bolehlah tetap belajar dengan kata-kata yang enak, jangan malah kata-kata guru itu mematikan. Begitu pula bakat. Misalnya ada anak laki-laki masuk sekolah, bakatnya menari, lah gurunya kebetulan laki-laki, lah terus bagaimana cara mensupportnya? Jangan sampai saudara yang laki-laki bilang begini, wong anak laki-laki kok pinter menari. Nah, itu juga nanti akan mematikan bakat mereka. Bagaimana? Oh bagus nak, menari itu tidak harus perempuan, laki-laki juga menari bagus. Coba dilihat di televisi-televisi. Nah, diberi contoh seperti itu. Tujuannya apa? Agar bakatnya itu lebih berkembang. Jangan malah dimatikan. Nah, itu yang terjadi kebanyakan begitu. Lupa nggak sengaja lah, nggak sengajanya guru itu bagi murid seperti disengaja, sehingga kadang-kadang nyampe rumah anaknya ngambek, nggak mau latih lagi, nggak mau latihan lagi, nggak mau kursus lagi. Kenapa? Ya gara-gara gurunya kemauan belajar yang tinggi pun guru juga harus disupport. Misalnya diberi soal 10, waktu 5 menit ya selesai, diberi lagi atau suruh buka lagi atau dia suruh ngajari temannya seperti kemarin saya sampaikan. Sehingga faktor internal yang dibawa oleh siswa yang kebetulan sudah bagus itu tidak malah dimatikan. Itu yang faktor internal. Kemudian yang faktor eksternal. Faktor eksternal itu faktor yang datang dari luar siswa, bukan dari siswa itu tapi dari luar. Yang satu apa? Pola didik yang salah, orang tua ngajarinya salah. Itu juga jadi problem bagi kita guru. Contoh pola didik yang salah bagaimana? Yaitu misalnya sejak awal dididik untuk senang nonton televisi, atau sejak awal dididik nonton sinetron yang serial. Nah, nanti akan begitu terus. Apakah nggak boleh Pak? Boleh, cuma ya diberi pengertian. Jangan yang penting dikalahkan sama yang tidak penting. Itu pola didik yang kurang baik. Kemudian yang kedua, karena adanya masalah keluarga. Masalah keluarga yang melanda keluarga-keluarga sekarang itu luar biasa loh, jangan dikira loh. Kadang-kadang ada sebuah keluarga yang papa mamanya tidak sapaan sampai seminggu. Ada. Bahkan yang nyaris bercerai ada, dan itu akan sangat mempengaruhi siswa dalam belajar. Nah, atau belum lagi masalah ekonomi, apalagi yang seperti saat ini luar biasa. Sehingga dengan ini saya sampaikan, saudara nanti akan bisa menggali. Ingat loh, saudara nanti akan menjadi guru kelas, bukan guru mata pelajaran. Makanya seperti ini juga harus tahu. Kemudian yang ketiga, masalah pergaulan. Loh Pak, masa anak kecil juga terkait dengan masalah pergaulan? Lah iya, kalau misalnya di rumahnya ada mahasiswa yang ngekos, ada karyawan yang ngekos, itu juga anak-anak perlu diterangkan. Kalau keluarganya tidak bisa memahami atau tidak terlalu perhatian terhadap semacam itu, gurunya yang mengambil alih. Dan yang keempat, masalah bahasa pengantar.
Misalnya bahasa pengantarnya selama ini bahasa pengantarnya apa? Kalau bahasa Jawa ya bahasa Jawa yang baik. Kalau bahasa Indonesia bahasa Indonesia yang baik. Jangan mengambil bahasa pengantar bahasa Jawa sebenarnya, cuman yang kasar, yang tidak baik itu juga nanti akan mempengaruhi kepribadian anak. Kemudian yang kelima, keadaan sosial budaya di sekitar. Maksudnya apa? Keadaan sosial budaya di sekitar itu ya sosial budaya masyarakat di sekitarnya bagaimana? Seperti yang dulu saya pernah ceritakan itu, kalau di sekitar itu misalnya di gang sempit, terus di situ banyak anak-anak yang ngomongnya tidak baik, pergaulannya juga tidak terlalu baik antara laki dan perempuan. Nah, itu juga akan mempengaruhi siswa. Nanti dibawa ke dalam kelas, gurunya yang harus mendidiknya, mengarahkan. Kemudian yang keenam, sarana yang tidak mendukung. Mau belajar nggak ada bukunya, mau belajar suasananya gaduh, atau mau belajar keadaan rumahnya sempit sehingga tidak memungkinkan dia untuk belajar. Itu juga faktor-faktor yang mungkin ada di siswa. Seperti itu. Untuk 2 poin ini. Kemudian kemarin yang ketiga, sebentar saya siapkan dulu ya. Baik, berikutnya adalah faktor sekolah. Nah, faktor sekolah ini ada beberapa. Yang pertama, yang paling bisa kita lihat dulu sarananya yang terbatas. Atau sarananya banyak, cuman tidak termanfaatkan dengan baik. Apakah ada, Pak? Ada. Sarana terbatas itu ya memang tidak ada. Atau sebaliknya sarananya lengkap. Tapi karena apa ya? Tapi karena takut rusak atau karena ini harganya mahal sehingga itu dipajang saja tidak digunakan siswa, itu juga tidak tepat. Kurang juga tidak tepat, banyak tapi tidak dimanfaatkan, itu tambah juga tidak tepat. Dan yang kedua, di sekolah itu apa? Fungsi manajerial kepala sekolah kadang-kadang kurang. Sehingga kepala sekolahnya datang memeriksa di ruangannya sendiri, tidak datang ke kelas-kelas atau ke ruang guru, itu juga mempengaruhi bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Mestinya fungsi manajerial ya namanya seorang manajer ya harus tahu mulai dari yang terbawah sampai yang di atas di sekolah itu. Jadi mulai dari tukang sapunya sampai wakil kepala sekolahnya, kepala sekolah harus tahu bagaimana seorang kepala sekolah harus mensupervisi gurunya, bagaimana seorang kepala sekolah harus mensupervisi tukang sapunya. Itu juga harus agar sekolah itu semua komponen yang ada di sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, syarat-syarat yang sifatnya administrasi itu kadang-kadang mengekang. Contoh misalnya, saudara mau mengajar, maka persiapannya harus ini banyak. Cuma andaikan persyaratan administrasinya banyak, maka seorang guru harus diberi kesempatan di luar itu. Ada sebuah sekolah yang selalu memberikan kesempatan kepada guru-gurunya menyelesaikan syarat-syarat administrasi, mulai dari program tahunan, program semester, terus kemudian RPP-nya, silabusnya, alat peraganya, bahan ajarnya itu disiapkan pada saat liburan. Enggak semua liburan, mungkin diambil 3 hari aja, didatangkan ke sekolah, disiapkan konsumsinya, disiapkan apanya, pokok pulang selesai. Nah, itu namanya bagus, sehingga ketika mulai pembelajaran guru tidak dibebani oleh hal yang sifatnya administrasi. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada sekolah-sekolah tertentu yang fokusnya itu hanya kepada ilmu-ilmu eksak, kayak IPA, matematika. Lu kenapa kok ngambil ilmu eksak?
Ya mungkin kebetulan kepala sekolahnya jurusan eksak, ada yang seperti itu kadang-kadang, sehingga mereka yang ahli puisi, yang pinter maca puisi, yang berpidato, yang kaitannya ilmu-ilmu sosial itu tidak kurang terperhatikan dengan baik. Ada. Dan yang kelima, tidak memberi kesempatan bagi yang muda. Yang muda-muda pinter-pinter sebenarnya, tapi karena masa kerja atau karena apa, dia tidak bisa menduduki misalnya di tingkatan wakil kepala atau di tingkatan yang lebih tinggi dari seorang guru biasa. Kadang-kadang ada, padahal dia mampu itu. Kemudian yang keenam, kadang-kadang ada sekolah yang karena sudah mapan, ya sudah seperti ini aja, kurang berani mengambil inisiatif yang bagus, yang lebih maju lagi. Nah, itu di antara faktor-faktor itu. Kemudian untuk faktor-faktor yang lain yang kemarin sudah saya sampaikan, mungkin saudara bisa baca-baca sendiri di Google Classroom, juga sudah saya upload semuanya, sehingga nanti saudara bisa mempelajari dengan baik. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan saudara bisa sampaikan di kolom komentar. Dan sepertinya hanya 3 ini aja yang saya tayangkan di channel ini. Kemudian nanti yang lainnya bisa saudara baca-baca di materi atau di bahan ajar yang saya upload di Google Classroom. Demikian saudara-saudara, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga saudara bisa memahaminya dengan baik. Kalau menurut saya ya bisalah. Wong ini kan masalah-masalah tidak terlalu pelik yang kadang-kadang kita sudah mengalami. Baik, demikian pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Mari kita tutup pertemuan kita saat ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.